pintar cari gelandang yang elegan seperti dia. Karena saya selalu dimanjakan sama dia. Umpan-umpan dia tidak perlu jauh. Ada tiga gelandang kita. Ya, itu tiga gelandang. Tapi contohnya itu asing satu, Carlos Danilo. Salah satunya FU, itu top umpan-umpan. Aku walau panas terik matahari, semangat ini tak akan mati, teruslah berlari. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Firman Utina 15. Sekarang kita lagi reunian kembali di Persita, mantan-mantan tahun 2000, sebelumnya tahun 2000 juga, semua berkumpul di sini. Karena Persita identik dengan kekeluargaan, jadi siapapun mantan-mantan Persita pasti ada bergabung di sini. Di dunia apa? Dunia tetap sepak bola. Sekarang kita kedatangan bintang Persita, ya menurut saya legend, sahabat saya, partner saya juga, Ilham Jaya Kusuma. Apa kabar Jaya? alhamdulillah baik. Ilham ini alhamdulillah udah berkeluarga, Ya, pastinya. Jadi yang dulu-dulu jangan selesai. Sekarang kita mau nanya-nanya nih Jai. oke. Kegiatan apa sih Ilham sekarang? Terus pelatih udah megang lesson apa kira-kira? Ya, alhamdulillah. Pertama kali saya ucapkan terima kasih. Saya satu kebanggaan juga diundang sama FU di dance-nya ini. Jadi kegiatan saya sehari-hari, satu memang saya untuk sementara ya memang saya jadi terdaftar ya di PNS Kabupaten Tangerang, khususnya di Wasdal yang tadinya pasti kalian tahu atasan saya, pejabat saya Pak Nur Samsu. Sekarang pembina FU15. pembina FU15, sekarang sudah naik jabatan dia. Jadi saya pisah sebentar. Sekarang saya di Dinas Tata Ruang dan Bangunan, masih di Wasdal. Terus yang kedua pelatih masih U18 tuh sementara Persita ya, Persita Elektro ya, Elektro. Ya. Okay. Terus alhamdulillah juga sekarang dipercaya untuk nanganin Porprov 2022 untuk di kota Tangerang. Ya. Itu aja tuh. Lesson B korupsi. Udah lesson B. Ini tinggal approve. Mantan-mantan ini mereka juga diarahkan. Siapa yang bisa melatih, mereka diarahkan di pelatih. Siapa bisa manajemen, diarahkan di manajemen. Nah, Jai, banyak sekali simpang siur tentang pembinaan di usia dini ini. Ya menurut Ilham dulu semenjak main di klub, terus main di tim nasional, kira-kira pemain asing itu jadi hambatan nggak kira-kira menurut Ilham? Ya pertama sih memang untuk pemain muda, khususnya tahun-tahun sekarang jauh lebih bagus ya daripada dari zaman kita dulu ya. Yang kita dulu nggak ada sama sekali namanya pembinaan, yang ada mungkin ya instan langsung. Terus yang kedua ya untuk masalah pemain asing sendiri ya memang kalau zaman kita dulu kan itu sebagai motivasi, bukan untuk apa halangan begitu. Padahal mereka lebih bagus pemain asing dulu. Asing dulu lebih maksudnya lebih bagus skillnya juga. Nah itu jadi motivasi kita. Bagaimana caranya kita untuk menyamai mereka, atau jangan sampai juga kita jadi bangku cadangan ke dia, ataupun jadi cuman menyalahkan dia sini, wah kok ada pemain asing, down langsung down. Iya. Itu yang harus kita tahu, dan pemain-pemain muda tahu bahwa di mana saja di sepak bola itu pasti ada persaingan. Iya, pasti itu. Tapi jangan kalian lihat bulunya, ya kan. Tapi kalian lihat bagaimana kualitas. Bisa ambil pelajaran dari pemain asing itu, kita belajar dari mereka. Betul. Kenapa harus malu ya? Betul sekali. Betul. Nah, yang kalian nggak tahu mungkin ya, dulu Ilham Jaya Kusuma ini 2 tahun berturut-turut loh top skor di liga, ya. Iya. Ini pemain lokal. Adanya konten ini
saya ingin mengajak para pemain-pemain muda bahwa kita mempunyai pemain-pemain lokal juga yang kualitas, ya kan, yang kualitas. Jadi mengajak pemain-pemain muda untuk, wah, kalian harus percaya diri bahwa kita punya legend yang memang 2 tahun loh berturut-turut di liga top skor. Ceritakan sedikit. Ya, oke, makasih. Ini bangga juga, itu juga ini, aduh, pemain terbaik juga nih 2 kali ini ya. Sama, walaupun saya cuma sekali, dia banyak. Jadi memang untuk ini untuk apa, menjadikan kita sebagai pemain timnas ataupun striker, khususnya bagi saya dulu memang satu motivasi buat saingan, buat apalagi tahun-tahun yang dulu seperti asing itu, wah, Tarasku coba contohnya itu, ya kan, kita harus bisa. Tapi bagaimanapun memang kita latihan latihan pagi sore itu 2 jam ya kan. Kalau sekarang kan enak, 1,5 jam sekali aja sehari. Kalau dulu kita kan 2-2-1 ya kan. Ya sekarang enak, seminggu sekali aja, seharinya 1. Nah terus kita kalau pengen main maju ya tadi, kalau kita latihan 2 jam, 4 jam ya kita kalau mau ningkatin lagi ya kita tambah sendiri. Iya. Orang otomatisasi. Jadi kalau misalnya ada 4 jam ya kita tambah lagi 2 jam, jadi sekitar 8 jam. Kita punya fisiknya udah ada, kita lebih, teman-teman kita 4 jam, kita udah nambah 4 jam lagi, udah itu satu kelebihan. Nah, itu ya yang saya tahu tentang teman saya ini, Ilan Jaya Kusuma, ya, bekerja keras, pintar dalam bermain. Jadi yang kita butuhkan itu di sepak bola adalah bagaimana dia kerja keras dan pintar dalam mengerjakan satu hobi dia itu. Dan Jai, ya, kan orang bilang sampai sekarang ini dia juga belum ada yang bisa ngalahin Ilan Jaya Kusuma di liga, top skor 2 kali. Terus di tim nasional AFF yang kita bareng juga 2004. Satu kamar dan top skor juga. Saya sampai ambil fotonya itu, kita foto. Nah, ceritakan sedikit, Jay, bahwa apa sih kesan yang lu dapat di tim nasional membuat prestasi gitu loh. Top skor kan jarang. Iya. Pemain striker banyak, tapi yang top skor untuk di itu kan jarang. Iya. Ceritain dikit, Jay. Oke, makasih. Jadi memang pertama kali sih, yang terakhir kali juga untuk top skor di AFF sekarang ini memang ya mungkin saya ya yang terakhir. Betul. Yang berikutnya memang mudah-mudahan belum ada lagi. Cuman memang untuk menuju kesuksesan satu ya kerja keras tadi kan, betul, cerdas ya kan, ya. Terus dan tadi disiplin. Dan yang penting satu lagi ya kerjasama sama teman. Nah itu berbaur. Terus di luar pun di lapangan. Dan satu lagi, pintar cari gelandang yang elegan seperti dia. Karena saya selalu dimanjakan sama dia. Umpan dia tidak tapi perlu jauh. Ada 3 gelandang kita. Ya, itu 3 gelandang. Tapi contohnya itu asing satu, Carlos Danilo. Salah satunya FU, itu top umpan. Akurasi untuk gires bola direknya dan terupasnya top. Pasti dia udah tahu nomor rekening saya. Nah. Dulu pasti nanti saya tinggal dikirim. Jai, terima kasih. Mungkin ada pesan-pesan terakhir, Jai, buat pemain-pemain muda. Oke. Khususnya di grassroots, supaya mereka termotivasi. Oke, makasih. Pesan saya tidak terlalu banyak juga untuk pemain muda, mampatkan waktu yang kalian dilatih, karena pelatih sekarang dan akademi sekarang dilatih dengan seorang pelatih yang memang sudah berselensi sekolah kursus yang memang benar-benar top. Maka untuk melatih akademi ya, untuk bermain pola 4-3-3, 3-5 semuanya itu harus mampatkan betul-betul, karena kita dulu untuk mendapatkan itu jadi kita hanya mengandalkan skill aja dan kecepatan, kekuatan, taktikal. Nah, untuk makanya sekarang mampatkan itu. Oke, terima kasih, Jai, atas waktunya. Pesan juga buat kalian yang muda-muda, ya, ingat bahwa jangan pernah takut untuk bersaing. Ya. Karena siapapun yang ada di hadapan kalian ambil pelajaran yang baik. Kalau mereka bagus, kalian tiru. Kalau mereka nggak bagus, dihilangkan. Tapi satu hal yang harus kalian banggakan, bahwa Indonesia tidak kekurangan pemain-pemain lokal. Indonesia tidak mempunyai banyak mempunyai pemain-pemain yang berkualitas, ya. Tinggal dari kemauan dan kerja cerdas, disiplin tentunya. Itu aja pembicaraan kita.
mudah-mudahan kita bisa sukses selalu. Amin. Terima kasih. Thanks.